Selamat pagi dunia maya dan dunia tipu-tipu. Hari ini kita ada di salah satu pegunungan yang asri di belakang kita, yaitu Gunung Ceri ya. Ceri. Gunung Ceri, karena sejarahnya Gunung Ceri itu Jadi sejarah Gunung Ceri. Jadi misteri dong ini. Enggak. Ya pastinya kita mau membahas dan mengajak kalian-kalian yang Kita mau ngulas nih, selama ini kita udah Ya. dari budaya menuju alam semesta. Kita kan udah masuk ke alam semesta nih, Cap. dan Ya tagline kan? kita dari budaya menuju alam semesta. Diulang lagi. Aduh, gue gak kuat nih kalau gini-gini. Dan tapi kan harus dijelasin. Iya. Jadi dari budayanya sudah belum selesai, tapi saatnya kita ke alam semestanya, itu dengan menanam. Apapun kegiatan menanam yang gampang ataupun yang susah kalian bisa lakukan dimanapun kalian berada gitu. Even di rumah atau di apartemen bisa juga ya. Karena keadaan saat ini tuh memang kita udah saatnya balik lagi ke alam untuk menanam gitu. Nah, video-video kita sebelumnya tuh banyak kalau yang datang ke channel ini tuh ada ahlinya Agroforestry ya, atau bisa Om dibilang Eko. dia salah satu yang bisa tahu dan hafal keadaan cuaca atau jenis tanaman yang sehat maupun tidak sehat kan. Iya. Terus ada juga kita sempat nanam bareng sama Ardi. Ardi itu adalah salah satu Iya. budidaya talas bening yang ada di Serang juga. Yang menginisiasi Yang- budidaya. nah, Karena dia- kan aslinya Gunung Karang kan si talas bening Malah ini. itu tanaman itu tidak Iya. terekspos, tidak tahu kegunaannya, tapi begitu ada Ardi Dan dia diolah juga bantu sedemikian rupa. masyarakat sekitar Ya. untuk ekonomi Mensejahterakan kreatif. masyarakat juga dia, ya itu bagus lah kayak gitu. Terus ada juga kita sempat tanam di rumah barengan Kak Tasya, ada di episode sebelumnya. Hidroponik. Tanaman hidroponik. Nah itu emang untuk yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar Paling lebih gampang ya. Sebenarnya paling gampang kalian mau kalian di rumah ataupun di apartemen, itu adalah salah satu proses yang paling gampang buat menanam dan yang asik Dan gitu media loh. tanamnya juga banyak dari barang-barang bekas, Ya, jadi nggak dan repot gitu. Gampil lah pokoknya kalau orang bilang ya, gampang. Dan di saat ini kita tuh memang lagi pengen coba nanam, karena kita sebelumnya udah sempat nanam juga di rumah. Nanam cabai rawit Kita nonton putih, episode sebelumnya ada nanam cabai rawit putih. sama mindahin ceri hutan yang lo ambil tuh. Jadi ya ceri hutan. Jadi waktu itu gue sempat ngambil tanaman ceri dari hutan. Memang cerinya itu enak banget. Makanya namanya ceri hutan. Makanya ceri hutan. Walaupun ntar kita kasih lihat di sini nama latinnya apa cerinya. Terus cabai juga kita udah lagi tanam, tapi kita belum tahu prosesnya sejauh mana sekarang, karena itu masih umurnya masih baru 3 hari yang lalu kita tanam. Talas benang juga kita coba tanam di rumah ya. Ya, talas benang kita coba tanam di rumah di dalam pot. Tapi ya oke juga itu. Kita kalau misalnya mau makan butuh cabai nggak ada. Ternyata habis tanam cabai kemarin ada cabainya. Ternyata kita mau makan sayur, kemarin kita nanam pokcoy ya kan gitu. Belum tuh ya. Belum tuh pokcoy, Next belum ya. sampai di pokcoy. Belum sampai di pokcoy. Nanemnya maksudnya. Iya. Ya kalau butuh duit kerja tetap gitu. Jual apa? Sama Jual manen. cabainya ya. Iya, manennya udah ya. Nah tapi tujuan utama kita bikin video ngobrol-ngobrol kali ini tuh pengen ngajak ya, Cep, Ya kita pengen ngajak kalian untuk beli hasil panen kita. untuk beli hasil panen kita. Nggak, kita pengen ngajak kalian itu untuk belajar Yuk pelan-pelan. kita coba nanam di di rumah bisa. atau di apartemen juga bisa dengan Ada media kebun tanam lebih bagus. yang lebih oke gitu. Makanya kita juga sedang belajar juga, tapi step by step untuk umuran kita tuh menanam tuh paling asik lah menurut gua. Gitu. Jadi gimana Ibu? Mau nanam apa lagi abis ini? Apa ya, banyak sih. Gue pengen bunga matahari sih, Cep, pengen nyoba. Coba. Karena katanya bunga matahari tuh kalau misalkan ditanam di antara tumbuhan dan tanaman yang lain, dia akan Matahari. Iya. Terus akan matahari enggak akan apa? akan narik hama. Oh, Jadi akan iya, melindungi iya. tanaman dan tumbuhan di sekitarnya gitu. Karena lebah atau kupu-kupu Bermanfaat namanya. lebah sama kupu-kupu itu kan makanan dari tanaman itu serbuk sari kan. Nah, mungkin serbuk sarinya diambil dari si bunga matahari itu. Anabel. Apa? Iya, serbuk sari. Tapi Anabel loh. Kenapa? Analisa gembel. Itu bener. Ya Allah, lo baca dong. Gue baca nih sebelum ngomong. Makanya tadi gue keribetan nih apa nih. Serbuk sari namanya. Jadi, kenapa bunga matahari itu paling bagus ditanam di selingan-selingan tanaman kita? Untuk menarik
untuk menarik. Sebel banget gue. Bukan, itu Gimana nggak berantem mulu ya kalau syuting ya? itu makanan Diulang itu makanan buat si Iya kan barusan gue juga bilang dari awal. minum dulu aja ya kan. Air keran kan katanya. Terus kalau selain bunga-bunga lain boleh juga tapi ditanam di sebelahan barengan itu. Ya kalau misalnya lu nanam satu tumbuhan yang bakalan lu jadikan contoh misalnya nanam talas beneng gitu di rumah. Terus nanti lu tanam sebelahnya ada entah bunga matahari atau bunga kamboja itu kan boleh juga kan sebenarnya. Boleh. Sebenarnya kan kalau misalkan di rumah pasti kan karena gua nggak ada tanah gitu loh, Cep. Jadi pasti kan Bluebeam. pakai pot, Oh, pakai pot. ya kan? Nggak ada masalah sih. Kadang tuh biasanya yang mempengaruhi itu kalau satu unsur tanah. Unsur tanah juga mempengaruhi ya lo guys ternyata. Kalau nanam kopi sebelahnya pohon pisang. Kopinya rasa pisang. Oh, kopinya rasa pisang. Aroma pisang. Iya nggak sih, Sam? Ini Anabel lagi deh. Enggak, gue dengar dari Om Panca kalau ini waktu Iya iya itu. benar. Kata Om Penggi bilang kalau misalnya nanam kopi sebelahnya ada pohon pisang, kopinya rasa pisang. Ada Beraroma aroma pisang. dikit-dikit gitu. Jadi kalau misalnya kita nanam kopi sebelahnya nanam beneng, aroma beneng. Pahit banget ya. Iya, benengnya udah pahit kayak hidup. Ya kan? Nah, jadi itulah buat kalian-kalian yang mau nanam, mulailah menanam sedikit-sedikit dari rumah aja. Karena modalnya juga tidak terlalu mahal ya. Kita cuma Iya. beli bibitnya paling 5.000 sampai 10.000. Dan itu pun udah dapat banyak banget. Apalagi kalau nggak butuh pot kan. Ya, Kalau gue kalian kan bisa karena nggak ada tanah. bisa pakai ini media bekas kayak dari biasanya yang kita lakukan adalah kita datang ke toko-toko buah. Mereka itu kan kalau toko buah itu biasanya punya styrofoam, anggur, bekas apel Atau kadang apapun mereka itulah. ngasih aja ya. Waktu itu ngobrol sama Kak Tasya iya, juga karena gitu. mereka ngasih teman kan kita nggak enak karena kita mintanya misalnya dalam jumlah banyak gitu. Ya beli cuman modalnya paling 1.000 sampai 2.000 perak itu sangat menguntungkan sekali soalnya. Terus ya pokoknya menanam tuh sangat asik, sangat menyenangkan Asyik. dan menghilangkan Asyik stres tenan. juga ya, menghilangkan stres juga pastinya. Iya, banyak yang bilang gitu sih. Jadi kalian ingatin gitu lagi nanam cabai. Gila dong. Gini aja. Tapi dulu zaman gua kecil gua sempat nanam itu loh, toge tau gak? Itu dari kacang hijau, pakai gelas plastik, kasih kapas, masukin jadi toge kan deh. Itulah, itu paling basic dulu kita pernah belajar di sekolah. Jadi jangan pernah takut untuk memulai menanam dan berkreasi di tanaman. Boleh sebutin lagi nggak apa, suruh ajakan apa? Oh dia makan mulu, dia ngajak masih kita makan. Sop buntut ya, pokoknya jangan lupa ya. Nggak di frame, di luar dalam frame difitnah mulu. Tapi ya gitu ya, palingan karena kita juga baru berpengalaman minim, tapi kita akan terus mengeksplor tentang menanam dan mencoba terus sampai di mana titik kita berhasil. Nah, jangan lupa ikutin video-video sebelumnya karena di video sebelumnya itu ada banyak informasi yang informatif. Oke, sampai segitu aja. Kita bahas nanti lagi. Oke. Bye bye. See you.